Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakub dengan NIM 0531474623. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan tugas ketiga mata kuliah materi kulikuler sekolah menengah dengan tugas berpraktik 3 dengan saya mencoba mengambil judul radiasi benda hitam antara konsep dasar, penjelasan matematis, dan penerapannya dalam kehidupan modern. Yang pertama, berarti kita ambil latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi dari judul tersebut? Yang pertama, berarti perkembangan fisika modern diawali oleh munculnya berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan pendekatan fisika klasik. Salah satu fenomena penting tersebut adalah radiasi benda hitam. Kajian mengenai radiasi benda hitam menjadi tonggak lahirnya mekanika kuantum yang kemudian mengubah pemahaman manusia tentang energi dan materi. Jadi fenomena radiasi hitam, benda hitam, memiliki relevansi besar dalam kehidupan sehari-hari maupun terhadap perkembangan teknologi modern. Contohnya dapat ditemukan pada lampu pijar, ya, kemudian kamera thermal, ya, kamera pendeteksi suhu tubuh, kemudian panel surya, ya, kemudian ada hingga pengamatan astronomi terhadap bintang dan galaksi. Adapun rumusan masalah yang mendasari daripada judul tersebut adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep dasar dan penjelasan matematis radiasi benda hitam. Kemudian yang ketiga, bagaimana ilustrasi konseptual radiasi benda hitam. Kemudian yang keempat, apa saja penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, apa potensi miskonsepsi siswa terhadap materi radiasi benda hitam ini, ya. Adapun tujuannya adalah yang pertama, kita menjelaskan konsep radiasi benda hitam tersebut, kemudian mendeskripsikan penjelasan secara matematis sederhana terkait radiasi benda hitam. Kemudian poin yang ketiga, memberikan ilustrasi konseptual agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian poin keempat, menjelaskan penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin kelima, mengidentifikasi potensi miskonsepsi siswa, ya. Jadi yang kita ambil pertama adalah konsep dasar radiasi benda hitam. Yang pertama, pengertian benda hitam tersebut. Jadi benda hitam, apa sih itu benda hitam itu, ya? Benda hitam adalah benda ideal yang dapat menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang datang kepadanya atau yang datang kepada benda hitam tersebut. Kemudian tidak ada cahaya yang dipantulkan sehingga benda itu tampak hitam sempurna. Namun benda hitam yang juga memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Besar energi yang dipancarkan bergantung pada suhu benda tersebut. Kemudian radiasi elektromagnetik pada benda hitam. Yang pertama, setiap benda bersuhu di atas 0 derajat Kelvin, berarti suhu mutlak Kelvin tersebut, memancarkan radiasi elektromagnetik. Jadi semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Kemudian kita masuk ke hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum radiasi benda hitam berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda tersebut. Jadi persamaannya adalah lambda max dikali T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 3 mili Kelvin.
di mana keterangannya lambda max adalah panjang gelombang maksimum benda tersebut, kemudian T-nya suhu mutlak benda tersebut. Artinya, semakin tinggi suhu benda, semakin kecil panjang gelombang radiasi maksimumnya. Contohnya, matahari memiliki suhu permukaannya sekitar 5.800 Kelvin, sehingga memancarkan cahaya tampak berwarna kekuningan. Lanjut, kita masuk ke hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa energi total yang dipancarkan benda hitam sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Ya. Jadi, kalau kita ambil persamaannya, berarti P sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana P-nya adalah daya radiasi dalam satuan watt, kemudian sigmanya adalah konstanta Stefan Boltzmann, kemudian A-nya luas permukaan ya, dalam meter persegi, dan T-nya suhu mutlak dalam Kelvin. Apa artinya? Sedikit kenaikan suhu dapat menyebabkan peningkatan energi radiasi yang sangat besar. Karena tadi T-nya pangkat 4 gitu ya. Kemudian kegagalan fisika klasik. Fisika klasik gagal menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam pada panjang gelombang kecil. Prediksi teori klasik menghasilkan energi tak hingga yang dikenal sebagai ultraviolet castratope. Masalah ini kemudian diselesaikan oleh Max Planck melalui gagasan bahwa energi dipancarkan dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Kemudian setelah itu kita masuk ke teori kuantum Planck. Menurut Planck, energi radiasi dipancarkan secara diskrit dengan menggunakan persamaan secara matematis. E sama dengan N dikali H dikali F, di mana E-nya adalah energi ya, satuan Joule, kemudian N-nya bilangan bulat, kemudian H-nya konstanta Planck, dan F-nya frekuensi dan Hertz ya. Jadi konsep ini menjadi dasar lahirnya fisika kuantum modern. Kemudian kita masuk ke ilustrasi analogi konseptual. Jadi kalau kita analogikan pemanasan besi, kita ambil contohnya pemanasan besi ya. Berarti kan ketika besi dipanaskan pada suhu rendah, maka pada besi tersebut akan tampak gelap ya. Kemudian jika besi tersebut dipanaskan pada tingkatkan suhunya lagi dari rendah juga agak tinggi ya, maka dia akan menjadi berwarna merah besi tersebut. Selanjutnya kita panaskan lagi suhu tersebut pada kondisi suhu sangat tinggi, maka besi tersebut akan berwarna putih terang, gitu ya. Jadi perubahan warna menunjukkan perubahan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan. Kemudian kita masuk ke analogi kompor dan api, gitu ya. Api kompor yang panas memancarkan cahaya dan panas. Semakin panas api, semakin terang cahaya yang dihasilkan. Fenomena ini mirip dengan radiasi benda hitam. Lanjut kita masuk ke ilustrasi matahari ya. Matahari dapat dianggap mendekati benda hitam karena memancarkan radiasi ke segala arah. Cahaya matahari berasal dari energi termal akibat suhu tinggi di permukaannya. Kemudian kita masuk ke penerapan radiasi benda hitam. Yang pertama aplikasinya yaitu pada kamera termal atau kamera pendeteksi suhu tubuh biasanya yang digunakan pada ini kita gunakan pada bidang medis ya, kemudian bisa dapat digunakan pada bidang militer juga, kemudian digunakan pada pemadam kebakaran, dapat juga digunakan pada pengukuran suhu industri. Ya. Atau juga nanti masuk ke konsep astronomi ya. Dalam astronomi, radiasi benda hitam digunakan untuk menentukan suhu bintang. Warna bintang menunjukkan suhunya tadi ya. Jadi kita lihat perubahan suhu akan berakibat pada mengakibatkan warnanya berubah juga ya. Jadi yang merah, warna merah itu berarti dia suhunya lebih tinggi ya, cenderung lebih tinggi. Kemudian jika dia berwarna kuning, berarti suhunya cenderung lebih sedang. Ya. Selanjutnya jika dia berwarna biru, berarti suhu tersebut dianggap sangat panas, gitu ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi ke lampu pijar. Jadi lampu pijar bekerja dengan memanaskan filamen hingga berpijar memancarkan cahaya. Begitu juga dengan panel surya ya. Di panel surya dimanfaatkan radiasi matahari untuk
diubah menjadi energi listrik dengan cara menyerap dan panas dari sinar matahari tersebut. Kemudian ada penginderaan jarak jauh. Satelit cuaca mendeteksi radiasi termal bumi untuk memantau suhu permukaan dan kondisi atmosfernya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke potensi miskonsepsi siswa. Yang pertama berarti kan akan muncul benda hitam dianggap selalu berwarna hitam, ya. Jadi banyak siswa mengira bahwa benda hitam selalu tampak hitam, ya. Benda hitam ideal dapat berpijar dan memancarkan cahaya ketika bersuhu tinggi. Kemudian radiasi dianggap berbahaya selalu karena kan radiasi ini bisa dikonotasikan dengan radiasi nuklir, ya, pemahaman kita. Jadi istilah radiasi sering dikatakan dengan bahaya nuklir gitu ya. Padahal radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik biasa seperti cahaya dan inframerah. Sebenarnya kan sudah sering terjadi, ya kan, berarti pancaran sinar matahari itu merupakan radiasi daripada elektromagnetik sinar matahari tersebut. Kemudian ada selanjutnya miskonsepsi yang akan muncul, semua benda hitam memancarkan radiasi yang sama. Siswa sering menganggap semua benda hitam memancarkan energi yang sama. Faktanya, radiasi sangat dipengaruhi oleh suhu benda tersebut tadi, ya. Kemudian energi dipancarkan, miskonsepsi selanjutnya, maka energi yang dipancarkan secara kontinu. Menurut fisika klasik, energi dianggap kontinu, namun teori Planck menunjukkan bahwa energi dipancarkan dalam bentuk kuanta, gitu ya. Dan pada akhirnya kita melakukan penutup. Yang pertama dengan kesimpulan pertama, radiasi benda hitam merupakan fenomena penting dalam fisika modern yang menjelaskan hubungan antara suhu dan radiasi elektromagnetik. Kajian ini melahirkan teori kuantum melalui gagasan Max Planck tentang kuantisasi energi. Kemudian masuk ke konsep radiasi benda hitam dijelaskan melalui hukum Wien dan hukum Stefan Boltzmann yang menunjukkan hubungan antara suhu, panjang gelombang, dan energi radiasi. Fenomena ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan modern, seperti kamera termal tadi, ya, kamera yang mendeteksi suhu tubuh, ya, astronomi, kemudian pada lampu pijar, ya, dan panel surya. Ya. Kemudian pemahaman konsep yang benar sangat penting agar siswa tidak mengalami miskonsepsi dalam mempelajari fisika modern. Dan terakhir, sarannya, gitu. Saya berikan saran, pembelajaran radiasi benda hitam sebaiknya disertai dengan satu, demonstrasi visual mungkin, ya, kemudian bisa gunakan simulasi interaktif, kita gunakan juga pengamatan fenomena sehari-hari, ya, dan selanjutnya pendekatan konseptual dan matematis secara seimbang. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep fisika modern secara mendalam. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.